Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham BRIS di mana ada yang request. Dan ini cukup menarik ya karena ada isu bahwa Muhammadiyah akan menarik dananya dari BRIS dan akan memindahkannya ke bank syariah lain. Ya, dengan alasan katanya lebih tidak berpihak kepada UMKM atau kepada umat ya, karena lebih memprioritaskan yang besar-besar. Nah, kita akan bahas di sini apakah ada impact-nya ke depan dan seberapa besar impact-nya. Kemudian ini saya juga akan membahas juga sejak Januari ini pergerakan sahamnya kan BRIS kan menarik ya. Ini saya juga sudah pernah bahas per tanggal 24 Januari ya, dan ini sempat naik ke 2.900 ya. Nah, kita akan bahas ya siapa yang menaikkan pada saat naik ini, apa yang terjadi di struktur sahamnya, kemudian nanti apakah saya akan membeli saham BRIS ini untuk saat ini? Nanti kita akan lihat. Oke, yang pertama kita akan cek dulu ya. Ini saya sudah catat supaya nggak terlalu lama videonya bahwa dana Muhammadiyah itu akan ditarik dari BSI ya. Itu diumumkan, ada beritanya, ada beberapa. Saya cek ada yang bilang dananya 1,8 triliun, tapi ada juga yang bilang totalnya 13 sampai 15 triliun. Jadi kita anggap aja ambil yang paling banyak yaitu 15 triliun lah yang akan diambil dari BSI atau BRIS ini ya totalnya. Nah, apa impact-nya? Seberapa besar impact-nya? Ya, kita akan lihat di laporan keuangan update bulan Mei ya, BRIS. Nah, kita cek dulu ya. BRIS ini itu kan tadi isunya di bulan Mei ya. Jadi per tanggal 26 Mei ya, 26 Mei itu Muhammadiyah mengumumkan bahwa mereka akan menarik dananya. Nah, di sini nih harganya sempat turun, naik, turun, kemudian dia malah naik lebih tinggi daripada sejak diumumkan. Ya, kita cek dulu ya kinerjanya tontonnya. Berarti akan impact nanti di bulan Juni ya. Mei ini belum ya. Nah, kita lihat di Mei ya. 2024 kita lihat untuk apa ini namanya saya sebutnya ya. Piutang yang diberikan atau disalurkan itu 149 triliun. Ya, kemudian yang pembiayaan bagi hasilnya 101 triliun. Kita lihat dibandingkan Mei 2023 ini naik ya. Tadi piutang yang diberikan itu 137 triliun, jadi ini naik jadi 149. Kemudian pembiayaan bagi hasilnya juga dari 77 naik ke 101. Jadi so far Mei masih oke kinerjanya. Kemudian kita cek DPK-nya. Nah, ini ya yang akan menentukan ya seberapa besar impact-nya. Dana pihak ketiganya. Kita lihat ya. Di sini ada 69 triliun plus 222 triliun. Ya, ada di totalnya berapa ini ya? 2 tambah 6, 28. Ya, sekitar 290 triliun ya. Jadi dananya tadi Muhammadiyah anggap saja kita ambil range di berita-berita yang disebutkan itu range paling tinggi adalah 15 triliun. Berarti hanya sekitar 5%-an saja teman-teman ya. Jadi apakah akan ada impact? Tentu saja ada. Ya, impact-nya apa? Yaitu DPK-nya akan turun sebesar berapa? Sebesar hanya 5%. Jadi itu tidak begitu signifikan sih ya. Tetap kerasa ya, tetap kerasa, tapi tidak begitu signifikan karena hanya 5% dari total DPK-nya. Ya, dan kalau kita lihat karena ini bulan Mei ya, saya nggak ngerti apakah sudah dieksekusi atau belum, apakah sudah ditarik atau belum. Karena itu diumumkan tanggal 26 Mei. Jadi apakah ini sudah dieksekusi atau belum atau dieksekusinya bulan Juni ini juga nggak tahu. Nah, kalau kita lihat DPK-nya, DPK-nya ini juga dari 61 yang naik ke 69, kemudian dari 200 naik ke 222 triliun. Jadi sebenarnya kenaikan setahun ini itu pun sudah lebih besar daripada dana total yang Muhammadiyah mau tarik. Ya, kemudian kalau kita cek dari pendapatannya ya 7 triliun saat 2024 ini, sekarang pendapatannya jadi 7,2 triliun, jadi naik tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian laba bersihnya 2,7 triliun, yang dulunya 2,3 triliun, jadi naik 500 miliar ya setahun. Ya, jadi itu kira-kira ya so far masih oke. Nah, sekarang kita akan cek teman-teman ya. Tadi ya impact-nya adalah secara fundamental, impact-nya penarikan dana Muhammadiyah ini adalah hanya pengurangan DPK sebesar 5%.
Tadi juga alasannya kan karena lebih mementingkan yang besar-besar ya, saya baca di berita itu lebih mementingkan yang besar-besar daripada mementingkan umat, memberikan apa, piutangnya. Nah, kalau itu memang betul, berarti itu tidak akan berimpact juga secara signifikan terhadap kinerja dari pendapatan ini, teman-teman ya, pendapatan setelah distribusi bagi hasilnya. Ya, mestinya tidak akan impact kalau itu betul alasannya ya. Oke, nah sekarang kita akan cek ya. Sejak Januari, ini kan naik sahamnya, kemudian turun ini naik lagi. Apakah ada impact yang kedua? Impact yang kedua apa? Tadi kan yang ditarik adalah dananya. Nah, ada impact kedua lagi teman-teman, yaitu apa? Ketika ternyata umat Muhammadiyah ini memiliki saham BRIS dan menjualnya. Kan selain menarik dananya tentu saja mungkin saja ada yang menjualnya sehingga ini turun. Nah, kita akan lihat ya apakah penjualan semisal ya ini seandainya benar saya juga nggak ngerti. Kita lihat ya untuk BRIS itu eh, nah BRIS ini itu jumlah pemegang sahamnya naik ya teman-teman ya untuk 3 bulan terakhir Maret, April, Mei yang sebelumnya sudah turun nih. Ini sudah mulai naik lagi. Nah, nanti kita akan lihat di bulan Juni apakah turun atau naik. Nah, saya juga nggak bisa cek ya kalau misalnya naik atau turun apakah itu salah satu dari dampak ya mungkin orang-orang Muhammadiyah yang pastinya syariah suka apa memegang saham-saham bank syariah membuang barangnya ya membeli bank syariah lainnya nggak tahu. Nah, kita cek tonton ya, ini naik ya. Apa yang terjadi sejak Januari sampai terakhir Juni ya, karena yang ini belum nanti datanya keluar tanggal 1. Kita cek di sini ini data perpindahan struktur saham BRIS. Kalau teman-teman yang sudah punya datanya pasti akan munculnya seperti ini ya. Gini karena pengendali itu juga scriptless ya teman-teman ya. Pengendalinya kan ada Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Ini juga scriptless jadi ini memang harus dimodif sedikit ya, sedikit effort supaya lebih clear melihatnya. Kita take out pengendalinya. Ini saya sudah buatkan sheet satu lagi ya, yang saya otak-atik. Ya, kita lihat saya otak-atiknya di sini. Ini adalah pemiliknya, BMRI, BBRI, BBNI, di mana ini adalah lokal IB. Statusnya adalah lokal IB ya, atau institusi bank lokal. Ini saya take out ya, teman-teman ya. Ini saya take out, kemudian saya paste di sini. Nah, jadilah seperti ini. Di luar pengendali, ternyata BRIS ini masih dikontrol oleh investor retail lokal. Ya, untuk di Mei ini 3 besarnya adalah asuransi lokal, investor retail lokal, dan reksadana lokal. Namun di Mei 2024 ini sudah berubah ya. Reksadana asing sudah mulai masuk terbesar kedua setelah investor retail lokal, di mana ini bagus. Ya, ini lokal MF turun ya, nggak apa-apa. Karena saham bank yang bagus itu adalah saham yang bank yang biasanya dikendalikan atau dikontrol oleh reksadana asing. Ya, kemudian asuransi ini masih turun tapi nggak terlalu signifikan ya. Jadi ini sudah ada perubahan yang positif secara struktur saham. Nah, kita lihat ya dari Januari berarti akhir Desember ke Mei ya. Kita lihat lokal ID turunnya sangat signifikan. Siapa yang membeli paling banyak? Nah, paling banyak membeli adalah foreign MF. Jadi reksadana asing ini membeli, ya, masih membeli terus. Dan ini kalau berlanjut secara terus-menerus tentunya bagus ya. Mestinya sih pembeliannya nggak mungkin akan dinaikkan terus harganya ya. Mestinya dia juga kalau membeli pengennya harga serendah-rendahnya ya. Jadi ini mungkin hajar kanan karena ini harganya naik kan, lokal ID lepas hajar kanan. Ya, ini mulai turun. Nah, tinggal nanti di ini yang terjadi apakah ini reksadana beli lagi dari apa investor retail lokal yang take profit mungkin ya atau cut loss ya. Kalau beli di sini cut loss, kalau belinya di sini berarti take profit ya. Tapi yang jelas mereka sedang berusaha untuk menguasai saham ini seperti saham lainnya yang KBMI 4 ya. Oke, jadi kita sudah tahu sekarang ini masih dikuasai oleh lokal ID dan kemudian foreign MF memang sudah mulai ambil kendali ya. Nah, sekarang eh, apakah saya akan membeli saham ini secara pribadi? Nah, saya akan melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama dari fundamental. Kalau dari fundamental, meskipun BRIS ini ya memang bank
syariah yang besar ya, terbesar di Indonesia. Namun kalau secara valuasi, kita lihat ya, secara valuasi tentu saja saya lebih memilih bank besar ya, big bank. Karena apa? Kalau kita lihat di sini PE ratio-nya ini tinggi namanya, PE ratio-nya 17 kali, di mana sekarang BBRI itu hanya 10 kali, BMRI 10 kali. Ya, ini memang lebih tinggi BBCA sih, sekitar 20 kali ya. Jadi ini masih mahal menurut saya. Jadi masih ada yang murah, bank yang lebih besar yang masih lebih murah saat ini. Ya, tentu saja saya akan memilih yang terbaik ya. Ini memang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Jadi saya sendiri secara valuasi itu masih lebih condong ke bank KBMI 4 ya, karena jauh lebih murah ya secara valuasi. Kemudian yang kedua, dari sisi strukturnya, foreign MF ini masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengambil alih ya menjadi market maker-nya ya. Jadi Eee, itu adalah alasan kedua kenapa saya mungkin tidak akan membeli dulu ya, kecuali teman-teman memang mau sangat jangka panjang ya. Kalau saya lebih baik saya alihkan ke saham BBRI, di mana market maker-nya sudah menguasai ya, tinggal mengikuti saja market maker-nya lebih mudah. Kalau ini kan sedang proses mengambil alih ya, memang kalau sudah keambil alih mestinya harganya akan cenderung naik terus. Tapi kan itu butuh waktu yang singkat ya. Kita lihat ya, penurunan 6,92% ini terjadi dalam waktu setahun terakhir. Sorry, ini dari Desember, kita lihat yang atas. Sorry. Ya, 8,9% ini terjadi dalam setahun terakhir. Masih ada 22,95%. Berarti kita bagi saja 22 dibagi 9 lah ya. Ini bagi 9 mungkin sekitar 2 tahun lagi lah ya. 2 sampai 2,5 tahun lagi ya kalau ininya. Ini kalau lokal ID-nya bekerja sama untuk memberikan sahamnya ke foreign MF. Kalau alot ya, tali ulur ya lebih lama lagi waktunya, kira-kira sekitar 2,5 tahun lagi ya. Karena ini pemilik terbesarnya lokal ID, kecuali beda cerita kalau pemilik terbesarnya bukan lokal ID ya. Lokal ID ini banyak orang yang susah. Kan kalau kalau cuman reksadana ini kan kalau dia buangnya langsung besar, dimakan besar juga. Nah, jadi kira-kira itu, apakah saat ini saya mau membeli saham BRIS untuk saat ini? Belum, ya, belum, tapi ini memang masuk ke watchlist ya, yang mungkin jangka panjang sekali ya. Saya tonton terus ya, sehingga saya juga bisa mencermati ya, tipikal pergerakan market maker-nya. Kalau dicermati, oh pergerakannya seperti ini. Jadi saya mengikuti juga, supaya saya juga sudah hafal pergerakan market maker-nya. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman ya. Jadi apakah berimpact? Tentu saja ada impact-nya, namun hanya 5% tadi secara fundamental. Nah, untuk eh, impact dari apa tadi struktur saham, nah harapannya sih memang umatnya melepas sahamnya ya. Harapanlah ya namanya harapan ya, dilepas, diberikan kepada reksadana asing ya, karena mereka lebih bagus dalam mengontrol harga saham. Ya, jadi kalau misalnya itu terjadi, ini ternyata terjadi ya, lokal ID di sini jual, reksadana asing membeli, dapat barang lebih banyak, ya itu bagus ya. Nah, itu berita positif teman-teman ya. Oke, kemudian saatnya beli, tadi saya sudah sebutkan ya, memang ini saham bagus, tapi ada yang lebih bagus. Jadi saya tidak membeli dulu saham BRIS ini. Oke, semoga bisa bermanfaat video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.